Pertemuan para gembala se-Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diselenggarakan di kota Yogyakarta. KKR Penuaian di kota Medan berlangsung dengan meriah. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pertemuan para pendeta dari 3 daerah dilaksanakan di kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2025, sebanyak 364 orang yang merupakan para pendeta dan istri dari 3 daerah, yaitu Conference Jawa Barat, Daerah Jawa Kawasan Tengah, dan Conference Jawa Timur, mengikuti pertemuan shepherding di Hotel The Ritz Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Departemen Sekretaris Kependetaan dan Ministerial Spouses Association atau MSA dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Adapun pembicara yang hadir ialah Pendeta Sugi Sitorus, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan topik Keluarga Pendeta dalam Panggilan. Pendeta Sutrisno Cakrapawira dengan topik Keluarga Pendeta dalam Penginjilan. Panahatan Dolok Saribu dengan topik GAP, Goal, Achievement, dan Problem. Pendeta Sucianto, Sekretaris Kependetaan, Keluarga Pendeta dalam Penata Layanan. Pendeta Rudi Situmorang, Sekretaris Kependetaan SSD, dengan topik Tanggung Jawab Pemimpin dan Komitmen. Dr. Roy Sarumpayat dengan topik Pelayanan Pendeta dalam Moralitas. Marliana Cakrapawira, Koordinator MSA, dengan topik Peranan Istri Pendeta dalam Pelayanan. Pendeta Yohanes Dolok Saribu dengan topik Identitas Advent. Pendeta Joram Hutagawa dengan topik Pelayanan Pendeta dalam Perlawatan. Dan Christine Sitorus dengan topik Rumahku, Surgaku. Dalam kutipannya, Pendeta Sugi Sitorus menekankan kembali, mengajak semua pendeta dan istri untuk menjaga kesucian pernikahan sebagai gembala jemaat yang juga menjadi teladan bagi umat yang dilayani. Tak ketinggalan, Pendeta Sucianto mengingatkan juga kembali agar sebagai keluarga pendeta tidak ikut terlibat dengan pergerakan kelompok-kelompok yang ingin mengganggu organisasi gereja dan tetap tunduk pada keputusan organisasi tertinggi. Tak lupa juga, Pendeta Rudi Situmorang dalam materinya menekankan agar menjadi pemimpin seperti Nehemia, memimpin dengan mengandalkan petunjuk Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran kembali kepada gembala melalui firman Tuhan dan pimpinan dan pertemuan dengan sesama gembala, yaitu dalam fellowship. Dalam acara ini juga diadakan komitmen kembali kepada para gembala untuk melayani bersama-sama agar dapat menjadi berkat bagi jemaat dan mengajak jemaat untuk menginjil bersama-sama dalam melaksanakan misi Gereja Advent di dunia ini. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk para gembala beserta dengan istri untuk mendapat penyegaran kembali tentang tugas dan tanggung jawab pendeta dalam pelayanan bersama istri. Kiranya melalui acara ini, pelayanan gembala beserta keluarga dapat terus maju untuk kepentingan nama Tuhan. Kita ke Sumatera Utara. KKR Penuaian di Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung dengan meriah. Pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2025, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR di Kota Medan, Sumatera Utara. Penuaian di Kota Medan adalah bagian dari rangkaian penuaian serentak di seluruh jemaat di daerah Sumatera Kawasan Utara dan didukung penuh oleh banyak tim pelayanan yang datang dari luar daerah, di antaranya Jemaat Advent Indonesia Colorado USA, tim pendoa Amerika,
Angkatan 85 UNAI, dan pimpinan Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelayanan KKR ini dipimpin oleh Pendeta Sugi Sitorus selaku Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat. Adapun tema KKR dan pelajaran yang disampaikan di semua titik ialah pekabaran 3 malaikat. Dan para pembicara yang hadir di Kota Medan adalah Pendeta Roni Wenas dan Pendeta Victor Sinaga di Medan Pusat, Pendeta Eben Semiring di Medan Barat, Pendeta Sucianto di Medan Utara, Pendeta Joram Huta Gaol di Medan Baru 1, Pendeta Yohanes Dolok Saribu di Medan Baru 2. Tim Angkatan 85 dan tim doa Amerika, yaitu Pendeta Wendell Runturambi di Medan Timur, Saudara Septa Sumampau di Medan Labuhan, Pendeta Darlin Sinaga di Medan Tambora, Saudara Bliter Nababan di Medan Selatan. Hingga pada akhirnya dilakukan penutupan dan baptisan pada tanggal 26 Juli yang diadakan gabungan di Jemaat Medan Raya di Gedung Beranda Hall dan dihadiri kurang lebih sebanyak 2.000 orang yang mengikuti kebaktian ini. Pada kebaktian ini, firman Tuhan jam khotbah disampaikan oleh Pendeta Sugi Sitorus. Kemudian dilanjutkan dengan baptisan yang diorganisir oleh para gembala jemaat. Dan sebanyak 73 menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan pada acara ini. Melalui KKR ini menjadi rasa kekuatan yang lebih dalam bagi jemaat, yaitu di mana perpaduan penginjilan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antara jemaat dan gembala. Kiranya melalui KKR penuaian di Kota Medan dapat menjadi terang dan berkat bagi masyarakat dan umat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. KKR di Tanah Jawa, Sumatera Utara oleh Teologia Universitas Advent Surya Nusantara Angkatan 2000. Pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2025, Distrik Tanah Jawa, Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani KKR Teologia Universitas Advent Surya Nusantara Angkatan 2000. KKR ini mengambil tema Diselamatkan oleh Kasih Karunia yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis. KKR ini diisi tidak hanya dengan firman Tuhan, namun juga dengan pembahasan kesehatan. Adapun para pembicara ialah Dr. Efraim Sitompul, Pendeta Rudi Anjaya Purba, Pendeta Gibson Sinaga, Pendeta Saul Situmeang, Pendeta David Tampu Bolon, dan Pendeta Hotman Pasaribu. Puncak kebaktian ini berlangsung pada hari Sabat yang diisi dengan kebaktian Sabat dan baptisan kudus yang berpusat di Yayasan Pendidikan Bina Guna. Acara ini dimulai dengan diskusi sekolah Sabat dengan narasumber Pendeta Hari Susanto, Erikson Sianturi, Pendeta Sabat Ginting, Pendeta Salomo Panjaitan. Dan firman Tuhan khotbah disampaikan oleh Pendeta Janes Sinaga dengan judul Kasih Karunia yang Membahagiakan Pulang ke Rumah. Hingga di siang hari dilakukan baptisan dengan 3 orang jiwa menerima Tuhan. Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan membawa berkat bagi seluruh umat yang hadir. Setelah kegiatan ini, para alumni kembali ke pos pelayanan mereka yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kiranya melalui pelayanan ini, semangat pelayanan semakin tinggi hanya untuk nama Tuhan. Jemaat Jisdak Jakarta melakukan outing untuk jemaat. Pada tanggal 20 Juli 2025, Jemaat Jisdak Jakarta melakukan outing jemaat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 360 orang yang merupakan anggota gereja, keluarga, orang muda yang dapat mengundang teman-teman dan sahabat mereka yang bukan merupakan anggota gereja. Acara ini diinisiasi oleh para panitia yaitu Daniel Nainggolan, Pendeta Wilcox Hiringo-Ringo beserta dengan majelis, Haryo Indra, dan Joan Tobing. Acara ini bertujuan untuk memperkuat persatuan antara anggota gereja, keluarga, dan orang muda yang dapat berekreasi bersama dan kesempatan menginjil dengan mengundang teman-teman atau keluarga yang bukan anggota jemaat untuk berkegiatan bersama. Acara ini juga bertujuan agar jemaat dapat saling mengenal sesama anggotanya dan menjalin persahabatan dengan erat. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Ancol, Jakarta,
dengan detail kegiatan yang dimulai pukul 5 pagi dengan kebaktian bersama hingga pukul 6 pagi di depan Cafe Hoax Ancol. Lalu jalan pagi menuju Eco Park Ancol dan mereka dilanjutkan bersama dengan kegiatan di Eco Market lalu dilanjutkan dengan bermain games. Sekitar ada 8 booth fun games yang disediakan, diantaranya ada Super Grip, Vocabulary Enthusiast, Puzzle Whiz, Mate Lover, Ace Shot, Memory Muffin, Board Wizzy, Bluff Bunny. Ini semua merupakan games individual, lalu dilanjutkan dengan games bersama seperti tarik tambang dan lainnya. Lalu setelah itu dilakukan berbagai hadiah dengan water adventure, yaitu berenang bersama di Atlantis, bubble frenzy, dan makan bersama yang ditutup dengan makan durian. Acara ini berakhir pada pukul 7 malam di Atlantis. Dan kiranya melalui kegiatan ini, Jemaat Jisdak dapat semakin bersatu dalam gereja dan dalam pelayanan untuk bersama-sama melayani Tuhan. KKR Harvest tahap ketiga wilayah 15 Conference Jakarta dilaksanakan dengan penuh semangat. Gereja Masehi Advent hari ke-7 wilayah 15 Jakarta Conference menggelar kebaktian kebangunan rohani Harvest 2025 tahap ketiga yang berlangsung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2025 di Jemaat Galilea. Acara rohani yang penuh berkat ini tidak hanya menguatkan iman jemaat tetapi juga menjadi sarana penginjilan yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Setiap malam, para peserta disuguhi pelajaran kesehatan yang menarik dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dr. Sharon Sihole membuka rangkaian seminar dengan tema Better Sleep, Hype versus Health, mengupas tuntas tentang pentingnya tidur berkualitas. Disusul oleh Dr. Feti Sijabat yang memaparkan exercise atau physical activity, membedah manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh dan mental. Puncaknya, Dr. Lawrence Handoko menyampaikan materi maut dalam rokok dan vape, yang mengingatkan jemaat akan bahaya laten rokok dan vape bagi kesehatan serta kehidupan rohani. Dan tidak kalah perhatian kepada anak-anak dengan diadakannya acara pengembangan tabiat anak yang dipimpin oleh Ibu Ruth Malau dan didampingi oleh para ibu pendeta wilayah 15. Sementara itu, firman Tuhan disampaikan oleh pendeta Jimmy Havelar yang membawakan tema besar kebenaran sejati. Melalui pesan-pesan yang disampaikan, jemaat diajak untuk kembali kepada dasar iman yang murni dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Puncak acara diadakan pada hari Sabat tanggal 2 Agustus 2025 melalui Sabat gabungan yang diselenggarakan di Gereja GPI. Sukacita semakin besar ketika sebanyak 8 jiwa memutuskan menerima Yesus melalui baptisan yang kudus. Tak berhenti sampai di situ, pada Sabat berikutnya, 9 Agustus 2025 direncanakan akan ada 13 jiwa lagi yang akan dibaptis. Kiranya jiwa-jiwa yang telah dimenangkan melalui pelayanan ini dapat tetap setia mengikut Tuhan hingga kedatangannya yang kedua kali. Berita dari Jakarta tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berita kegiatan dari jemaat ataupun daerah Anda yang akan ditayangkan dalam program WIN untuk menjadi inspirasi. Anda dapat mengirimkannya melalui koordinator komunikasi dari daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.